Sejak sekolah dasar, ia bahkan tidak suka pakai rok karena merasa itu bukan dirinya yang sebenarnya. Tampak di sini bahwa Z beserta sang kakak dan ibu berpose setelah melaksanakan sholat Id di Medan pada tahun 2013 lalu. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Puarini Kinan, yang mana dia ini ternyata adalah seorang transgender dari Thailand dan juga berdarah Indonesia. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk, mari kita kepoin bareng-bareng. Guys, apakah kalian tahu bahwa beberapa waktu yang lalu itu sempat viral seorang penyanyi asal Thailand di media sosial Twitter. Nah, penyanyi itu bernama Puarini Kinan. Dirinya ini menjadi buah bibir setelah sebuah cuitan yang mengungkapkan bahwa pria berbadan kekar dan kelihatan maco ini sebenarnya adalah seorang wanita. Salah satu akun Twitter, nama akunnya adalah ini. Kalau disebut nanti kita dinilai kata-kata kasar teman-teman ya. Jadi kalian dapat baca aja ya nama username-nya siapa. Dan untuk akun Twitter ini menuliskan, dia itu terlahir sebagai seorang perempuan, kemudian mengubah dirinya menjadi seorang laki-laki. Dia jadi cewek cantik, jadi cowok juga ganteng. Bener sih, jujur gue juga shock sih ketika mengetahui bahwa dia itu adalah seorang wanita. Karena ketika kita ngelihat, wah orangnya juga benar-benar cakep banget. Gue sebagai cowok jujur sih insecure banget ngelihatnya. Dan guys, bukan hanya itu doang yang mengejutkan, sosok yang juga akrab disapa Z Kinan ini ternyata merupakan keturunan Indonesia. Dan dia ini adalah seorang muslimah. Kok bisa dia memiliki darah Indonesia? Dari mana tuh kak? Nah teman-teman, darah Indonesianya itu didapatkan dari sang ibunda. Ibunda dari Z Kinan itu diketahui bernama Sri Lestari Kinan. Namanya Indonesia banget kan? Dan untuk beliau ini merupakan orang Indonesia asli yang berasal dari Medan. By the way, ada penonton-penonton yang berasal dari Medan gak nih? Ayo dong absen di kolom komentar, aku pengen cek nih. Kemudian ibu dari Z ini menikah dengan seorang laki-laki asal Inggris. Dari pernikahan tersebut lahirlah Z dan juga dua kakak perempuannya yang bernama Lisa Lestari Kinan dan juga Catherine Kinan. Sebagai seorang pria transgender, Z juga tidak pernah menutupi masa lalunya sebagai seorang wanita. Artis asal negeri Gajah Putih ini juga pernah beberapa kali mengunggah potret kecilnya di Instagram. Bahkan transformasinya menjadi laki-laki pernah ditayangkan di sebuah acara di Thailand. Di samping fakta bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang berdarah Indonesia, Puarini Kinan ternyata beragama Islam. Informasi itu juga dapat dilihat dari salah satu unggahan kakaknya di Instagram. Tampak di sini bahwa Z beserta sang kakak dan ibu berpose setelah melaksanakan sholat Id di Medan pada tahun 2013 lalu. Meskipun memang sudah bertransformasi menjadi laki-laki, tampaknya tidak ada masalah antara Puarini Kinan dan juga keluarganya. Dan hal itu juga diketahui setelah dia mengungkapkan dalam sebuah wawancara bersama dengan Jenny Weigel yang diunggah di kanal YouTube MTV Asia. Z juga mengatakan kedua orang tuanya bahkan telah menerima identitasnya yang sekarang. Bahkan sang ayah maupun ibu kerap menyebut dan memperkenalkan Z sebagai putra kepada teman-teman mereka. Penyanyi asal Thailand ini juga sempat nih teman-teman ditanya mengenai gender atau jenis kelaminnya. Z kemudian menjawab bahwa dirinya sekarang adalah seorang laki-laki. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana profil dari Z Kinan. Wah, di awal tadi kita lupa nih teman-teman untuk bahas profilnya. Gak apa-apa ya kalau kita bahas di tengah-tengah. Oke, untuk nama aslinya itu adalah Matanawi Kinan, nama populernya Puarini Kinan. Kemudian untuk nama panggung atau panggilan dia juga bisa dipanggil Z Kinan. Untuk agamanya adalah Islam. Tempat tanggal lahirnya adalah Phuket, Thailand pada tanggal 27 Oktober di tahun 1988. Pekerjaannya adalah sebagai penyanyi, model, pembawa acara, influencer di bidang fitness. Dan untuk pendidikan, dia itu diketahui menimba ilmu humaniora dan juga jurnalisme di Universitas Ramkhamhaeng. Bener gak sih nyebutinnya teman-teman? Kalau salah nanti koreksi ya. Dan berbicara mengenai transformasi dari Z yang dulunya adalah seorang wanita sampai menjadi seorang pria, itu juga tidak mudah teman-teman. Dia juga telah melalui perjuangan keras dengan pikirannya sendiri. Apakah akan memilih bagaimana kehendak hatinya atau memilih untuk mengikuti bagaimana keinginan dari masyarakat? Diceritakan bahwa sejak kecil ia memang merasa seperti anak laki-laki. Sejak sekolah dasar ia bahkan tidak suka pakai rok karena merasa itu bukan dirinya yang sebenarnya. Kemudian saat pergi ke sekolah, ia juga katanya akan memakai celana daripada rok, yang mana hal itu juga sudah termasuk pelanggaran peraturan sekolah. Karena kan biasanya kalau di sekolah tuh ya, cewek-cewek itu pasti bakal pakai rok gitu. Sedangkan untuk cowoknya adalah pakai yang celana. Di sekolah kalian juga gitu gak sih? Singkat cerita, keinginan dari Z untuk menjadi laki-laki adalah saat dia itu masih SMA teman-teman. Ia kemudian memutuskan untuk memberitahu keluarganya dan keluarganya juga memberikan respon bahwa mereka juga tidak dapat mengubah atau memaksa apapun kepadanya.
Meskipun ia juga mengatakan bahwa ia suka wanita, namun masih ada pria yang juga menggodanya atau pengen berkencan dengannya. Saat ini Kinan juga masih belum berubah menjadi pria dewasa seutuhnya. Ia diketahui hanya melakukan operasi pada payudaranya dan menyuntikkan hormon untuk membuat tubuhnya agar lebih kuat. Dan teman-teman, dalam sebuah artikel di Thailand itu diceritakan bahwa titik awal dari Zikinan adalah banyak berolahraga. Dia juga bekerja keras, banyak berpesta sampai ini membuatnya kurus dan ini juga membuatnya tidak terlihat bagus sama sekali. Jadi dia pun pengen nih menjadi lebih strong, lebih kuat. Dia pun mulai dengan angkat beban, terus hanya makan telur, ayam, dan protein selama 3 tahun. Namun hal tersebut belum membuat ototnya sepenuhnya tumbuh. Kemudian dibahas juga tentang bagaimana penyuntikan hormon testosteron yang merupakan hormon seks pria untuk meningkatkan otot. Disebutkan bahwa hormon ini bisa disuntikan. Namun Zikinan hanya menyuntikannya sedikit karena Zi juga takut suaranya nanti akan berubah dan hal ini juga akan membuatnya tidak bisa bernyanyi. Dengan karir sebagai penyanyi, ia juga masih pengen dong punya suara aslinya sendiri. Namun teman-teman, ternyata ya setelah 3 bulan dikarenakan suntik hormon tadi, suaranya itu kayak berubah gitu menjadi sangat rendah. Sehingga inilah yang membuatnya tidak bisa bernyanyi. Dan hal itu juga menjadi masa yang benar-benar sulit bagi seorang Zikinan karena biasanya ia bernyanyi dengan suara yang tinggi. Lembaran musiknya juga tinggi teman-teman. Dibutuhkan menurunkan touch untuk bernyanyi dengan suara laki-laki. Tetapi hasilnya tetap dikarenakan itu bukan gaya musiknya. Ia tidak menggunakan nada tersebut. Pada akhirnya Zi pun kayak vakum atau istirahat dari aktivitas bermusik dan gak ada pekerjaan sama sekali. Kemudian ia memutuskan bahwa tidak apa-apa ketika ia tidak bisa bernyanyi. Karena Zi juga belum bisa mendapatkan suaranya kembali nih, Zi itu pergi ke gym untuk benar-benar mengubah dirinya. Tetapi tetap masih dia merindukan nih bagaimana aktivitas bernyanyi. Masih pengen juga ngerjain musik dan berbicara dengan produser tentang membuat lagu pria jenis baru yang merupakan rencana untuk masa depannya. Kembali ke masalah hormon. Saat ini Zi menyuntikkan hormon itu sendiri 2 kali seminggu. Disuntikkan di bahu terus-menerus selama 3 bulan dan 1 bulan secara terpisah untuk memungkinkan tubuhnya beristirahat dan mengeluarkan beberapa hormon. Adapun untuk perubahannya adalah pada otot dan juga kumis, dan ia juga merasa puas kok dengan bentuk tubuhnya saat ini. Kemudian Zi juga memutuskan untuk mengoperasi bagian payudaranya. Dan itu juga bukanlah keputusan yang mudah yang bisa diputuskan oleh Zi dalam waktu yang singkat. Enggak, Zi dikatakan memikirkan hal tersebut selama bertahun-tahun. Dan setelah ia melakukan operasi tersebut, ia merasa seperti mengangkat gunung dari dadanya. Dan ia juga merasa enak. Dan jikalau kita berbicara mengenai perjalanan karir ya, Zikinan ini mulai populer dari lagu Ngai Ngai Tai Ngau atau Easy But Lonely yang ia nyanyikan. Dalam sesi wawancara bersama dengan Chenini Weigel di kanal YouTube MTV Asia pada tanggal 25 April 2020 lalu, disebutkan jika Z merintis karir bernyanyinya sejak usia 20-an. Dia juga punya banyak video musik teman-teman. Contohnya nih kayak Terkei Rak Chun Jing Jing Roi Pao. Wah, sulit juga ya nyebutinnya ya. Sorry teman-teman. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya bisa berartikan pernahkah Anda benar-benar mencintai saya? Ya. Dan diketahui lebih lanjut bahwa untuk merilis lagu itu dia berafiliasi dengan RS atau Rose Sound. Pada kala itu Z juga sudah berpenampilan tomboy meskipun masih punya payudara. Z juga mengaku jika setiap harus manggung ia akan membungkus dadanya meskipun akhirnya malah menyulitkan dirinya di saat bernyanyi. Selain itu Z juga tidak hanya terjun nih ke dunia tarik suara, namun ia juga menggeluti dunia modeling. Z bahkan juga pernah muncul dalam iklan makanan dari brand ternama yang bernama Auntie Anne's. Selain itu ia juga pernah menjadi model di majalah Thailand seperti Tom X dan juga Alike. Bukan hanya menjadi penyanyi dan juga model, Z juga co-founder salah satu gym di Phuket, Thailand yang ia dirikan bersama dengan teman sang kakak. Dan dia juga bukan hanya sebagai bos doang loh teman-teman. Z ini juga punya hobi nge-gym nih. Jadi gak heran kalau Z itu punya bentuk tubuh yang benar-benar macho banget yang sangat proporsional. Jujur aku sebagai cowok nih agak iri juga gitu ngelihat bagaimana bentuk tubuh dari seorang Zikinan gitu. Kayaknya kedepannya gue juga harus hobi nge-gym nih ya, supaya bisa dapetin tubuh yang juga proporsional. Tapi agak males juga sih untuk menumbuhkan semangat itu. Dan teman-teman, menurut kabar terbaru dari media Thailand nih, Z itu telah menghilang dari industri musik dalam waktu yang cukup lama. Saat ini yaitu tinggal di Inggris. Ia juga punya berbagai pekerjaan per waktu, mulai dari bekerja sebagai bartender sampai bekerja di restoran. Soal kehidupan asmara, Zikinan juga mengaku sudah setahun lebih melajang. Setelah putus dengan pacar terakhirnya, ia langsung terbang ke Inggris dan memilih untuk hidup sendiri. Dan for your information, dia juga pernah hadir loh di pernikahan Nong Poi. Nong Poi sendiri merupakan salah satu transgender juga yang cukup terkenal. Ia diketahui telah menikah bersama dengan seorang pengusaha kaya raya dari Thailand.
Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.